Apa kabarnya? Luar biasa Kak. Tuhan Yesus luar biasa. Ketemu lagi dengan Kak Ika Kak Loli. dan Kak Ibran. Nah, hari ini kita mau beribadah, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sudah siap adik-adik? Sudah Kak. Puji nama Tuhan. Kak Ika mau undang semuanya bangkit berdiri. Mama Papa juga boleh mendampingi. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi ya, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Yuk kita sama-sama mau menyembah, kita mau bilang Tuhan Yesus baik. 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 Bilang haleluya. 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 Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Terima baik. kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagiku. Bagiku. Yuk adik-adik, sekarang kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan bersorak-sorai. Adik-adik semuanya tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, ada satu sobatku.
adik-adik? Masih kakak. Kita masih mau bersorak-sorai buat Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, tadi kita sudah bersorak-sorai, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan sekali lagi ya. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, pagi ini Kak Beni akan menyampaikan firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 5 sampai 15. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak undang adik-adik semua berdoa, ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kesehatan,
sehingga kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan, boleh mendengarkan isi hati Tuhan untuk kami semua. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman Tuhan tertabur dalam hati kami. Kami buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Lukas 8 ayat yang kelima. Ya, judulnya adalah perikopnya yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, ayat yang kelima adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya, kemudian lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Kemudian sebagian benih lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Kemudian yang keempat, sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah, itulah adik-adik 4 tipe hati orang saat mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita lanjutkan ya. Apa sih arti perumpamaan tersebut? Pertama adalah benih itu ialah firman Tuhan. Jangan lupa, firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa saja. Hari ini Kak Beni loh yang menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, lalu datanglah iblis mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Artinya apa? Saat Kak Beni saat ini menyampaikan firman Tuhan, kemudian pulang ke rumah, kemudian setelah itu lupa, ditanya papa mama, apa sih firman Tuhan tadi yang adik-adik dengar? Wah, bingung adik-adik, mau jawab apa ya? Lupa ma, lupa apa? Jangan sampai ya, karena firman Tuhan itu hidup berkuasa ya. Firman Tuhan menguatkan ya. Yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, dengan senang, dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya hanya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, artinya apa? Kita mendengarkan firman Tuhan, oh firman Tuhan yang disampaikan kakak tadi, kakak sekolah minggu bagus banget. Tetapi hanya sampai di situ. Ya, kenapa? Tidak berakar, tidak masuk ke dalam hati. Sehingga apa? Ketika persoalan masalah datang, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya, tidak berharap kepada Tuhan, hanya menerima saja. Ya. Dan yang ketiga, yang jatuh dalam semak duri, yaitu orang yang telah mendengar firman itu, setelah itu dalam pertumbuhannya mereka terhimpit, mereka tertekan. Karena apa? Oleh kekhawatiran, kesusahan, kekayaan, bahkan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya apa? Ketika kita menghadap kesukaran, ya, kekhawatiran itu lebih besar dari masalah ya, sehingga dia hanya lihat masalah, dia tidak mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Ya, mereka hanya melihat masalah saja. Mereka melihat teman-temannya, lihat kekayaan teman-temannya, temannya punya mobil kepingin, punya motor kepingin, punya baju bagus juga kepingin. Akhirnya apa? Mereka hanya melihat segala sesuatunya seperti itu. Akhirnya apa?
tidak percaya pada Tuhan, sehingga mereka tidak melihat Tuhan yang lebih besar dari setiap kekhawatiran ini. Ya, kemudian yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya apa? Begitu benih itu, begitu firman Tuhan itu ditabur masuk dalam hati kita, ya adik-adik, itu tertanam dalam hati kita, sehingga firman itu sungguh-sungguh masuk dalam hati kita. Firman itu berkuasa dalam hidup kita, ya. Kemudian apa? Firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kakak yakin firman itu berbuah. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesukaran, contoh nih pelajarannya susah banget ya hari ini. Kita berharap, kita ingat firman Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Saya yakin pelajaran yang kita dapat hari ini, Tuhan beri pencerahan buat kita. Tuhan berikan jalan keluar buat kita. Begitu juga kita mungkin dalam bergaul dengan teman-teman ya adik-adik ya. Wah, teman-teman menjauhi kita, teman-teman tidak mau bergaul dengan kita. Tapi satu hal, Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat kita. Tuhan Yesus tetap menjadi teman yang baik buat kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ya, apapun masalahnya, adik-adik, hari ini mungkin juga hari ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kita semua, aktivitas kita, belajar kita, sekolah kita, semua serba terbatas. Tapi kakak yakin kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kenapa Tuhan katakan bahwa kita punya Tuhan yang namanya Immanuel? Artinya apa? Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, kakak yakin hari ini semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, kakak yakin semua adalah ada rencana-rencana Tuhan, semua seizin dengan Tuhan. Ya, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya kita sama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah Tuhan firman Tuhan kami sikapi untuk Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk kami diajar lagi seperti firman Tuhan masuk dalam hati kami, hati yang subur, hati yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat kami dalam mengalami persoalan masalah dalam kehidupan ini, firman Tuhan itulah yang menguatkan kami. Karena firman Tuhan sudah masuk dan tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu. Haleluya. Amin.